ya, karena tanpa investasi kesehatan ini uang kita sebanyak apapun nggak berarti apa-apa gitu ya karena sebanyak apapun uang kita kalau kita nggak sehat nggak bisa menikmati gitu. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan tentunya adalah kesehatan ya. Jadi apapun itu ya nanti kalau ternyata monkeypox ini ataupun penyakit-penyakit lainnya ada dimanapun gitu ya dengan kita menjaga kesehatan menjaga apa namanya imunitas gitu ya maka kita bisa ya meminimalisir kemungkinan terjangkit penyakit ini ya. Stay safe, stay healthy Bapak Ibu semuanya ya. Perkenalkan saya Yusuf Adi Pradana ya, biasa dipanggil Yusuf atau Ucup juga boleh ya Bapak Ibu ya, dari Bursa Efek Indonesia divisi pengembangan pasar, di mana di sini mungkin dalam beberapa menit ke depan akan coba untuk sharing ya kepada Bapak Ibu mengenai mengelola keuangan dan berinvestasi di pasar modal ya, khususnya karena sesi ini sesi pemula ya, maka kita yang perhatikan adalah terkait dengan bagaimana memulai ya investasi sebagai pemula. Jadi secara prinsip investasi sebenarnya sama aja ya, mau pemula ataupun expert. Secara prinsip dasarnya itu adalah kita mulai dari pengelolaan keuangan yang baik untuk mendapatkan alokasi investasi yang baik, dan kemudian kita memilih instrumen investasi yang baik juga sesuai dengan profil kita. Nah, prinsipnya itu aja gitu ya. Jadi nanti di dalamnya kita akan coba untuk saling mengingatkan lagi ya gitu ya, saling mengingatkan lagi terkait dengan bagaimana uang kita itu kita kelola dalam keseharian, kemudian bagaimana sikap kita terhadap uang tersebut ya Bapak Ibu sekalian, dan kemudian bagaimana mengalokasikan uang buat berinvestasi sampai ke produk-produk investasi apa aja yang bisa kita investasikan ya. Salah satunya adalah pasar modal ya. Dan tentunya nanti agenda utama kita adalah di sesi kedua yaitu bersama Bu Novianti ya dan teman-teman Siminvest, karena nantinya teman-teman langsung praktek gitu ya, langsung menerapkan keilmuannya nggak cuma teori aja, tapi juga langsung praktek bersama Ibu Novianti dan rekan-rekan dari Siminvest. Tadi juga kita bisa apa namanya tahu ya di video di depan tadi ya, kita kan belajar bersama Jackie Chan dan V. Jadi kapan lagi gitu ya teman-teman ya, apa namanya dalam satu circle gitu ya, dalam satu ekosistem bersama bintang-bintang pujaan kita ya, bersama Siminvest tentunya ya. Jadi teman-teman silakan Bapak Ibu sekalian semuanya bisa langsung download ya aplikasi Siminvest kalau belum ya, tapi ya saya yakin sudah download semua. Jadi langsung tinggal standby aja untuk login dan juga nanti praktekin bersama Ibu Novianti dan rekan-rekan Siminvest semuanya. Jadi stay tune terus sampai akhir nanti karena ilmunya insya Allah lengkap ya pada hari ini untuk pemula khususnya. Nanti mohon izin sesi tanya jawabnya bisa di-pull di belakang ya, mungkin Bu Nabila ya. Jadi silakan disampaikan di kolom Q&A aja ya. Kami takutnya dengan waktu yang singkat ini materinya nggak tersampaikan semuanya gitu ya kalau ada sesi tanya jawab di tengah-tengah. Jadi mohon izin untuk bisa disampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Semoga pertanyaan Bapak Ibu bisa terjawab sepanjang sesi. Tapi kalau misalnya belum terjawab, kita akan jawab di sesi tanya jawab di akhir nanti ya. Baik, Bapak Ibu semua, saya mohon izin untuk share screen. Mari kita mempersiapkan masa depan dengan investasi ya. Semoga sudah terlihat. Sepertinya sudah ya. Oke. Oke, teman-teman. Bapak Ibu sekalian ya, aku nyebutnya apa nih? Sobat Sim Invest ya, mungkin ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita ngomongin investasi ya, tadi yang saya sampaikan bahwa permasalahan utama atau mungkin hal pertama yang harus diperhatikan ya bagi kita sebelum mulai berinvestasi itu adalah ngomongin soal uangnya gitu ya. Baik itu menjadi pemicu, penyebab ataupun nanti yang akan kita gunakan ya untuk investasi itu adalah uangnya gitu ya. Jadi penyebab kita mau investasi atau pemicu kita harus investasi itu adalah uang, dan untuk berinvestasi kita membutuhkan uang. Jadi semua serba uang nih kita ngomongin hari ini ya. Makanya kita harus cerita uang dulu di depan. Nah, teman-teman semua, Sobat Siminvest, bahwa kalau kita lihat spending kita sehari-hari ya, 15 tahun terakhir datanya itu seperti ini ya. Jadi ada 70% alokasi memang buat hidup ya, kurang lebih. Dan 14%-an itu buat hutang, sisanya ada di tabungan kita gitu ya. Nah, ini nggak perlu kita permasalahkan sebenarnya, nggak perlu kita bahas dalam-dalam banget, karena nggak akan ada ujungnya juga gitu ya. Setiap dari kita pasti akan punya tipe pengeluarannya masing-masing gitu ya. Mungkin Mbak Nabila yang mungkin Gen Z gitu ya, maka apa namanya alokasinya pasti akan berbeda dengan saya, mungkin Bu Novianti gitu yang mungkin sudah milenial gitu ya, yang apa namanya sudah mungkin sudah berumah tangga, terus kemudian sudah misalnya punya tanggungan gitu ya.
apa namanya harus menghidupi anak istri, ponakan gitu ya, kemudian mertua, orang tua dan lain sebagainya itu. Jadi sudut pandangnya akan berbeda kalau kita ngomongin soal ini. Jadi nggak akan ada habisnya. Tapi yang harus kita sepakati bersama sebenarnya teman-teman semua Sobat Siminvest bahwa dari kesekian banyak alokasi pengeluaran ini ada satu bagian yang merupakan jatahnya masa depan. Nah, ini dia ya. Ini yang sering banget kita abaikan sebenarnya. Atau mungkin kita sudah tahu, tapi kita denial aja bahwa ya you only live once ya, atau YOLO gitu kan. Atau FOMO ya, fear of missing out ya. Ya apa yang kita dapatkan harusnya spending sekarang, karena kita harus nikmati hidupnya sekarang, kan hidup cuma sekali. Nah gitu ya prinsipnya ya biasanya yang teman-teman yang Gen Z ini ya. Nah ternyata ada uang dari, sebagian dari uang kita ini yang merupakan hak masa depan kita. Karena kalau kita nggak siapin dari sekarang, nggak kita jatahin dari sekarang, masa depan kita ini nggak tahu bisa terwujud atau enggak. Terwujud mungkin, tapi kapan nggak tahu gitu ya. Apalagi kalau kita memanfaatkan teknologi dengan negatif, akhirnya berpola hidup konsumtif. Nah, ya kan? Kalau zaman dulu saya untuk membeli sepatu baru, baju baru, saya bisa nahan-nahan. Karena apa? Karena saya tinggal beralasan malas pergi ke mall, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya sekarang, nggak ada alasan lagi untuk nggak beli baju, nggak beli sepatu baru. Begitu kita pingin, langsung buka handphone, buka e-commerce, udah kebeli tuh baju sama sepatu. Nah, ini kemudahan, tapi kalau nggak bijak, kita akan jadi berpola hidup konsumtif. Kalau sudah seperti ini, maka masa depan kita yang ada di sebelah kanan ini mungkin terwujud, tapi akan tertunda, atau malah ekstrimnya nggak terwujud. Nah, itulah teman-teman yang perlu kita perhatikan terkait uang kita, bahwa yang pertama, uang kita nggak cuman ya buat masa sekarang aja. Ada bagian dari situ yang buat masa depan, dan kalau kita berpola hidup konsumtif, kita nggak akan bisa mewujudkan hal tersebut. Tantangan berikutnya yang harus kita waspadai terkait uang kita adalah harga-harga yang terus naik. Nah, ini nggak cuma soal kita yang konsumtif nih teman-teman, tapi juga harga yang kita hadapi untuk kebutuhan sehari-hari ya. Mulai dari nasi kita ya, makan pokok kita terbuat dari beras. Ini abaikan aja ada lalat yang ada di beras itu ya. Nah, teman-teman, kita harus tahu nih ya bahwa rata-rata 5% kenaikan harga beras doang ya. Ini baru beras nih, belum lauknya, belum sayurnya, belum es teh manisnya gitu kalau di warteg gitu kan. Nah, beras aja 5%. Pertanyaannya, apakah pendapatan kita ya, sumber penghasilan kita itu kenaikannya setinggi kenaikan harga beras? Nah, itu nggak usah dijawab kenceng-kenceng gitu ya. Silakan dijawab dalam hati ya, walaupun sambil menangis ya. Tapi kita semua tahu teman-teman, rata-rata kalau kita ngandelin penghasilan utama kita itu bahkan untuk apa ya, menyaingi kenaikan harga beras aja udah agak susah gitu ya. Nah, maka dari itu inflasi ini menjadi hal yang serius ya sebenarnya. Walaupun secara jangka pendek gak kerasa, begitu jangka panjang itu menggerogoti uang kita. Kemampuan uang kita untuk membeli suatu barang itu semakin berkurang ya. Dengan duit 10.000 zaman dulu saya pertama kali kerja ke Jakarta gitu ya. 10.000 lumayan lah, masih dapat nasi, telur, sayur, sama teh tawar anget gitu ya. Sekarang 10.000, ya silakan cek nih di warteg teman-teman. Dapat nggak segitu gitu ya. Mungkin cuma dapat 2 atau 3 bagian aja dari 4 bagian itu gitu ya. Itu teman-teman ya, karena harga yang terus naik. Nah, oleh sebab itu teman-teman, inflasi dan pola hidup konsumtif ini harus kita atasi, harus kita hadapi dengan strategi gitu ya. Nah, apakah strateginya teman-teman? Sebelum kita mulai berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan ya, kita harus melakukan yang namanya pengelolaan keuangan. Nah, ini kuncinya. Jadi investasi itu belum boleh dilakukan saat kita belum ngatur keuangan. Nah, ini ekstrimnya begitu ya. Jadi banyak banget teman-teman kita di luar sana yang investasinya itu mohon maaf membabi buta gitu ya. Begitu gajian tanggal 25, duit masuk 5 juta, 4 jutanya langsung masukin ke saham. Waduh. Terus sebulan ke depan minumnya Oki Jelly Drink ya biar menunda lapar gitu ya. Karena uangnya nggak cukup ya buat hidup gitu kan ya. Karena 1 jutanya habis buat bayar kosan misalnya. Nah, begitupun sebaliknya gitu ya. Uang kosannya dipakai buat trading gitu ya. Uang kosannya dipakai buat beli kripto. Uang kosannya dipakai buat judi online. Waduh, jadi nunda 3 bulan akhirnya diusir sama ibu kos. Jadi banyak hal-hal sederhana yang kita abaikan sehingga malah esensi hidup kita yang nggak dapat gitu ya. Kita jadi nggak bisa hidup gara-gara mungkin kekonyolan kita dalam berinvestasi, yaitu menggunakan uang yang bukan seharusnya. Nah ini ya teman-teman penting ya. Jadi jangan pakai uang yang bukan seharusnya buat investasi. Dan saat kita menerima penghasilan setiap bulan, maka yang harus kita lakukan teman-teman, Bapak Ibu sekalian adalah hidup dulu.
Nah, ini saya boleh sampaikan secara ini ya, secara apa adanya gitu ya, bahwa kita harus hidup dulu setelah kita punya penghasilan. Jadi jangan konyol mengorbankan kehidupan kita ya, kewajiban-kewajiban kita untuk berinvestasi sehingga hidup kita makin susah. Yang bapak-bapak nih biasanya gara-gara ada yang bilang saham ini mau naik terus langsung pakai uang SPP anaknya buat invest gitu ya. Kemudian yang ibu-ibu ini agak parah nih, pakai uang arisan tetangganya nih buat masuk saham gitu ya. Nah, yang anak-anaknya juga nih ya, mahasiswa-mahasiswa ini banyak banget yang saya temui menggunakan uang SPP kuliahnya buat trading. Waduh, ini parah banget ya. Banyak di antara mereka tuh yang akhirnya ketunda kuliahnya gara-gara nggak bisa bayar SPP. Nah, ini jangan sampai kejadian. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan apa, teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Ini yang warna hijau muda nih. Hidup dulu ya. Kebutuhan dulu nih yang harus dipenuhi. Nggak boleh yang lain, Bapak Ibu. Jadi nomor satu hidup, kemudian nomor dua adalah bayar utang. Kewajiban-kewajibannya dilunasin. Jadi pay letter dibayar, kartu kredit dibayar, bulanan boleh kalau lunas lebih baik ya. Supaya apa? Saat kita berinvestasi di nomor tiga ini yang warna kuning, kita sudah tenang. Ya, jadi hidup 30 hari ke depan sudah lancar gitu ya, tanpa ada apa namanya hari yang terkorbankan gitu ya. SPP kebayar, makan kebayar, transport kebayar, kebutuhan hidup kebayar. Kemudian beban-beban kita sudah terlunasi gitu ya. Artinya kewajiban bulan itu sudah terbayar dan lain sebagainya. Tenang kita berinvestasi. Karena Bapak Ibu investasi itu harus menggunakan uang dingin. Nah, ini saya tandain uang panasnya. Gitu ya. Saya kasih gambar api tuh ya, biar kelihatan tuh ya Bapak Ibu, mana yang uang panas. Jadi uang dapur dan uang utang itu nggak boleh dipakai buat invest. Nah, itu adalah sebenarnya tips utama berinvestasi buat pemula khususnya gitu ya. Jadi bukan di saham apa, sektor apa yang bagus, itu sebenarnya eh, bahkan itu menjadi apa ya, concern gitu ya. Bahkan itu menjadi apa namanya permasalahan saat teman-teman investor nantinya itu hadapin mulai dari yang pemula sampai expert tuh sama pertanyaannya, sama apa yang lagi bagus gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan masalah karena nanti ada teman-teman sim invest yang akan membimbing teman-teman gitu ya. Rekomendasi, analisa dan lain sebagainya itu akan dibantu oleh teman-teman sim invest. Nah, yang menjadi masalah itu ada kita sendiri ya, bagaimana kita mengelola keuangan ini. Ini sangat-sangat penting. Jangan sampai kita pakai uang yang salah. Karena kalau kita pakai uang yang salah, mau investasinya sebenar apapun, saham yang kita beli terbaik sekalipun, itu akan salah ujungnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita pakai bukan uang yang seharusnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini akar permasalahannya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Sobat Sim Invest, bahwa pakailah uang yang dingin, ya, bukan uang panas, bukan uang dapur, bukan uang utang, bukan uang yang tidak seharusnya digunakan buat investasi, gitu ya. Ini harus sepakat dulu nih di awal. Oke, masalah rumah tangga sudah selesai ya, berarti sudah waktunya untuk apa namanya mengalokasikan uang kita. Dari duit 5 juta nih Bapak Ibu sekalian, misalnya kita pakai UMP Jakarta gitu ya, maka duit ini kita coba alokasikan ya menggunakan alokasi di sebelah kiri gitu ya. Misalnya 20% kita bisa invest, maka kita bisa punya 1 juta per bulan. Kalau punya 1 juta per bulan, 1 tahun kita bisa berinvestasi sebesar 12 juta. Wah, ini sudah lumayan sekali ya. Uang segini ini susah banget Bapak Ibu untuk diwujudkan. Apalagi dengan berbagai apa ya godaan-godaan yang ada ya. Mungkin ada Sabtu Minggu kita kondangan pasti harus ngamplopin kan ya. Kemudian kita juga diajak nongkrong sama teman kita gitu ya. Kita diajak untuk pergi ke mall sama saudara dan segala macam pasti akan spending gitu ya. Nah, ini membutuhkan konsistensi dari kita ya. Jangan sampai tergoda hal-hal yang sifatnya konsumtif ya, tapi kita juga bisa konsisten juga ya dalam melakukan yang namanya mengalokasikan uang untuk investasi ya. 1 juta dapat 12 juta, kalau 500 ribu dapat 6 juta gitu ya. Jadi semampunya sekuatnya teman-teman. Investasi itu diciptakan bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan. Jadi kalau kita misalnya kesusahan gara-gara investasi, mungkin bisa dilihat lagi ya, mungkin bisa ditarik mundur lagi. Benar nggak sih saya ini sudah waktunya invest? Jangan-jangan saya ini sebenarnya kehidupan rumah tangganya masih kacau nih. Masih ada bagian-bagian dari rumah tangga saya yang harus saya penuhi atau masih kurang. Nah, itu silakan Bapak Ibu penuhi dulu gitu ya. Pada saat kita nanti misalnya sudah nggak bisa menemukan uang dingin di dalam komponen keuangan kita, mungkin
waktunya kita belum buat investasi, tapi mungkin untuk mencari penghasilan sampingan atau tambahan supaya kapasitas uang kita bisa dipakai buat investasi, gitu ya. Jadi jangan sampai investasi mengorbankan hidup Bapak Ibu. Oke, sudah punya uang buat investasi, uang dingin ya. Berapapun uang kita yang kita bisa alokasikan uang dingin ini, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah disimpan di mana uangnya, ya kan? Kita mau investasi di mana, gitu ya. Nah, pada saat kita bertanya seperti ini, ya, maka kita harus sepakat, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa yang namanya investasi itu pasti ada 4 skenario. Skenario yang pertama adalah uang kita bisa bernilai tetap, syukur-syukur bisa berkembang, itu skenario 2. Kemudian uang kita itu bisa habis juga. Bahkan uang kita bisa berkurang. Nah, itu namanya potensi keuntungan dan potensi resiko. Ya, jadi sebelah kanan itu potensi keuntungan, sebelah kiri potensi resiko. Kenapa sih ada potensi keuntungan dan potensi resiko? Karena kedua hal ini adalah dua sisi mata uang yang akan menyertai investasi kita. Investasi yang benar itu selalu mengandung dua unsur ini, Bapak Ibu ya. Jadi ada potensi keuntungan dan ada potensi resiko. Dan keduanya potensi. Nggak ada yang pernah bisa pastikan saat kita berinvestasi di suatu tempat ya, naruh uang di suatu institusi atau mempercayakan uang kita kepada seseorang, apakah uang kita pasti berkembang? Belum tentu, gitu ya. Ada kemungkinan uang kita bisa berkurang bahkan bisa habis, gitu ya. Dengan cara apapun, dengan metode apapun. Jadi ini cara yang paling mudah untuk menghindari investasi bodong, Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melihat ya apakah investasi yang ada yang ditawarkan itu memiliki kedua aspek ini atau menyampaikan kedua aspek ini. Kalau ada investasi yang bilang, oh saya ada potensi keuntungan, tenang aja, nggak bakal ada risikonya. Nah itu sudah calon-calon investasi bodong, Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya karena namanya investasi bodong itu adalah tidak menyampaikan apa adanya, ya. Yang disampaikan adalah terkait sama yang enak-enaknya aja, gitu ya. Jadi yang disampaikan itu cuma yang enak-enaknya aja. Nah, Bapak Ibu, bukti kenapa kok ada potensi dan keuntungan dan potensi resiko itu adalah di perjalanan uang kita saat kita taruh di berbagai instrumen ya atau di beberapa produk keuangan. Nah, kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan dari uang ini akan berbeda-beda tiap produk yang kita masuki, ya. Dan ini menceritakan hubungan antara resiko dan keuntungan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu gampangnya ya teman-teman semua, yang namanya kita pengen untung gede, maka kita harus siap uang kita juga bisa berkurang gede juga. Jadi siap untung, siap rugi. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita pengen kemungkinan rugi kita kecil, maka kita harus siap menerima untung yang relatif kecil juga. Jadi imbang Bapak Ibu ya. Bahasa Inggrisnya high risk, high return. Nah, ini terjadi mungkin nggak cuma di keuangan aja, tapi di semua aspek kehidupan kita gitu ya. Yang namanya kalau pengen sesuatu yang wah, maka kita harus siap gagalnya wah juga gitu ya. Tapi kalau kita pengen sesuatu yang simpel-simpel aja, enteng-enteng aja, maka ya benefit atau manfaat buat kita ya kecil-kecil aja gitu ya. Jadi imbang antara resiko dan keuntungan. Contoh, kita pengen hidup kita adem ayem gitu ya. Kita pengen ya nggak apa-apa dikit-dikit lama-lama jadi bukit keuntungannya. Nah, mungkin kita akan melirik produk namanya deposito. Ya. Deposito itu naruh uang di bank, nggak boleh ditahan, nggak boleh dipakai selama jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Nanti dari duit kita yang nggak bisa dipakai itu, kita dapat namanya bunga. Gitu ya, itu namanya deposito. Deposito sekarang bunganya itu rata-rata 3%. Kalau duit kita 1 miliar, baru dapat 5%. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya naruh uang 1 juta di deposito, ya kita tinggal lihat aja tingkat keamanannya. Oh, saya nabung di deposito bank besar gitu ya, bank BUMN atau bank terbesar swasta di Indonesia gitu ya. Nah, makanya resiko kita kehilangan uang kan kecil tuh. Karena kan banknya besar ya, kekuatannya luar biasa. Kemungkinan dia rugi atau bangkrut kecil gitu ya. Sehingga uang kita insya Allah mungkin nggak hilang gitu kan. Nah, maka kita juga harus siap bahwa dengan risiko yang kecil itu, maka kita dapat keuntungan yang kecil juga. Nah, gitu teman-teman prinsipnya ya. Jadi low risk, low return. Tapi kalau kita maunya
Saya nggak mau cuma untung 3% per tahun ya. Saya nggak mau duit 1 juta saya cuma dapat 30.000 per tahun. Kecil banget gitu ya. Saya mau yang potensinya gede. Kalau bisa 10-12% per tahun. Berarti naruh duit 1 juta, saya dapat untungnya 100.000 atau 120.000. Di mana ya saya bisa dapat seperti itu? Contohnya misalnya saham. Nah, saham ini kalau kita misalnya eh, beli 2013, kemudian kita tabung dan kita jual di 2017, betul mungkin dia bisa ngasih ratusan persen keuntungan buat kita karena waktu itu memang nilai saham lagi tinggi-tingginya. Tapi begitu kita misalnya nabung di 2017, kemudian kita jual di 2020, ya mungkin kita akan menjadi orang dengan eh, aset keuangan yang lebih rendah dari teman-teman kita yang lain. Karena waktu itu saham lagi anjlok-anjloknya masa pandemi. Nah, jadi siap untung gede, siap rugi gede juga. Itulah high risk, high return. Nah, nanti naik turun harga saham kita bahas terpisah ya. Nah, tapi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, tugas kita saat melihat potensi keuntungan dan potensi resiko produk ini adalah menentukan speedometer resiko kita. Namanya profil resiko kita. Kita ini sebenarnya tahan terhadap risiko sampai seberapa besar sih gitu kan. Seberapa tahan kita ngelihat eh, nanti di aplikasi Siminvest saham kita warna merah semua. Seberapa tahan sih? Apakah kita lihat merah langsung nangis darah gitu ya? Apakah langsung nangis di bawah shower gitu kan? Atau kita tahan-tahan aja gitu ya. Wah, biasa ini walau merah mah nanti ya hijau lagi. Nah, itu adalah tingkat ketahanan kita terhadap resiko. Kalau kita yang ilustrasi yang pertama tadi, kita ngeliat merah langsung nangis, langsung pingsan bahkan gitu ya, nggak kuat ya ngeliat uang kita berkurang, maka mungkin kita adalah level yang hijau, konservatif namanya. Nah, di sini produk yang direkomendasikan atau mungkin cocok gitu ya buat profil yang seperti ini, mungkin adalah produk-produk yang low risk, low return. Seperti misalnya deposito tadi, gitu ya. Karena ya bank banyak bank-bank yang kuat banget gitu ya. Kemudian kemungkinan besar untuk deposito kita di apa ya terhilangkan gitu kecil banget gitu. Kemudian kalau di pasar modal kita akan mengenal nanti reksadana pasar uang ya, di mana uang kita dikelolakan oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi itu akan masukin uang kita dan uang-uang masyarakat tuh ya ke deposito-deposito juga sama aja gitu ya. Jadi levelnya konservatif, low risk, low return. Itu yang warna hijau. Nah, begitu ternyata kita kita kenali diri kita, ternyata Bapak Ibu di sini teman-teman semua tahan banget terhadap resiko gitu ya. Artinya suka tantangan gitu ya. Ngelihat warna merah nggak takut gitu ya. Malah justru semakin beli banyak karena harganya lagi murah. Nah, itu sudah masuk ke level kuning atau merah, agresif. Nah, tipe-tipe yang seperti ini, Bapak Ibu, investasi dimanapun sangat bisa banget gitu ya. Termasuk misalnya saham yang naik turunnya kenceng banget gitu ya. Kripto yang naiknya kenceng banget gitu ya. Forex mungkin ya dan segala macam. Ya termasuk nanti di pasar modal saham-saham yang mulai dari yang sifatnya siklus atau siklikal sampai ke saham-saham yang adem ayem juga ada defensif juga cocok-cocok aja gitu ya. Pada prinsipnya kalau agresif ini malah pinginnya itu kalau bisa untungnya besar walaupun resikonya besar. Bahkan ada orang yang tipenya agresif seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu ngomongnya gini ya, ngomongnya dia ya, bahwa eh, saya lebih baik itu rugi 5% daripada cuma untung 3%. Nah, ini kalau sudah level agresif ya begini nih, gitu kan. Lebih baik rugi 5% daripada cuma untung 3%. Artinya apa? Saya kan berani ambil resiko yang tinggi. Uang saya bakal ada kemungkinan berkurang, tapi saya juga berpotensi dapat untung yang super gede. Nah, itulah yang tipe agresif. Tugas kita tadi Bapak Ibu mencocokkan kita ini cocoknya di mana sih untuk profil kita sekarang karena ini bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Bapak Ibu dapat pengetahuan banyak dari Siminvest, ikutin semua sesi-sesi edukasinya Siminvest, maka pengetahuan kita semakin bertambah, kesiapan kita untuk ngadapin resiko semakin bertambah juga ya. Mungkin semula hijau lama-lama jadi merah atau mungkin sebaliknya ya pada saat kita awalnya kuning atau merah saat akhirnya kita sudah adem ayem segala macam sudah saatnya saya istirahat ya mungkin kita ke hijau gitu ya. Jadi ini sangat bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi-kondisi kita ya. Yang penting produknya cocok, jangka waktu investasinya juga cocok seperti itu ya. Jadi kenali dulu profil risiko diri ya. Jadi pertama tadi ya kita harus kelola keuangan, siapkan uang dingin gitu ya karena investasi harus pakai uang dingin, kemudian kenali profil risiko diri ya. Supaya apa? Kita nanti bisa menentukan mau investasi di mana dan jangka waktu berapa lama. Ya. Dan jangan sampai Bapak Ibu kena investasi bodong. Nah, ini yang very high risk tapi zero return. Ini agak
agak berbahaya ya Bapak Ibu sekalian ya. Udah very high risk, returnnya zero gitu ya. Ngapain gitu ya investasi kayak gini ya. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu sekalian? Waspada janji palsu atau yang nggak logis. Contoh misalnya, kita tahu deposito itu ngasih bunga 3% ya. Artinya 1 juta naruh uang deposito dapat bunganya 30.000. Nah, ada yang janjiin kita dapat bisa 300.000 per bulan lagi. Nah, ini sudah nggak masuk akal ya. Kecuali Bapak Ibu, teman-teman semua bisa menemukan ada jenis usaha atau jenis bisnis yang bisa muterin duit segede itu. Nah, baru silakan masuk. Tapi kalau teman-teman nggak menemukan jenis bisnis yang bisa sewah itu ya, memberikan keuntungan, maka teman-teman jangan masuk ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau sudah nawarin nggak logis, silakan mundur dulu, teman-teman. Kemudian susah banget ngambil duitnya gitu ya. Karena banyak alasan yang diberikan oleh si lembaga apa namanya keuangan itu gitu ya atau oknum itu untuk kita minimal ngambil uang pokoknya deh gitu ya boro-boro keuntungan gitu ya ngambil uang pokoknya aja susah gitu ya ibaratnya kayak kita ngutangin orang ngutangin temen kemudian saat kita tagih ke temennya ini temennya lebih nyolot daripada kita nah itu investasi bodong nah gitu ya jadi teman-teman sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita nih ya investasi bodong itu kemudian yang ketiga MLM yang ngaku investasi nah ini salah jadi MLM ini sudah betul, Bapak Ibu. MLM itu adalah skema bisnis. Jadi namanya MLM itu berbisnis dengan metode multi level. Artinya semakin banyak anak buah kita ke bawah, maka komisi ke kita semakin besar. Itu sudah betul. Tapi kalau dia ngomong MLM adalah investasi, itu salah. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibedain ya. MLM-nya nggak masalah, tapi kalau MLM ngaku investasi itu salah. Karena di dunia investasi, khususnya keuangan, itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini yang keempat ya. Jadi harus kita pastikan Bapak Ibu bahwa tempat berinvestasi kita itu terdaftar dan diawasi oleh OJK dan tentunya SIMINVEST sudah terdaftar ya dan sudah diawasi oleh OJK gitu ya. Kalau misalnya kita agak ragu sama tempat berinvestasi kita, silakan bisa kontak Halo OJK 157 ya. Karena disinilah kita akan bisa diberikan informasi kira-kira perusahaan yang nawarin kita investasi itu apakah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau belum. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya pada prinsipnya eh, pada saat kita memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal, ya, maka kita akan menjadi seorang bisnismen. Nah, ini menarik ya. Jadi, investasi di pasar modal itu bukan sekedar naruh duit terus pergi, nanti kita nunggu uang kita apa namanya berkembang terus kita ambil gitu ya. Nggak sesederhana itu sebenarnya ya. Karena pada prinsipnya nggak sesederhana itu tapi simple sebenarnya. Jadi kita kalau sudah mau masuk pasar modal, nah kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang pebisnis. Kenapa? Karena pasar modal itu Bapak Ibu adalah tempat bertemunya perusahaan yang punya modal, yang butuh modal dan investor yang punya modal. Nah, ini ya. Mereka kerjasama gitu ya, saling bersepakat gitu ya, untuk bisa saling memenuhi kebutuhannya. Jadi perusahaan ini bisa pakai uang investor untuk ekspansi usaha, nah, perusahaan diharapkan sama investor bisa berkembang dengan baik sehingga nanti bisa mengembalikan uang para investor berikut dengan pengembangannya. Nah, seperti itu ya. Ibaratnya kita kayak bisnismen betul ya. Surat berharga yang kita pegang nanti bisa jadi acuan kita sebagai produk investasi kita bahwa saya punya uang di situ. Nah, uangnya diputar sama perusahaan, perusahaan mengembalikan uang saya yang sudah berkembang. Harapannya seperti itu gitu ya. Walaupun nanti kita akan mengenal resiko-resiko investasi di pasar modal. Jadi kita harus berprinsip sebagai seorang bisnismen, ya, sebagai seorang pebisnis, ya. Apa aja sih bentuk kerjasama atau bentuk surat berharga yang ada di pasar modal yang kita bisa investasikan? Tergantung dari cara terbentuknya, ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin secara simpel saya analogikan tukang bakso. Tukang bakso ini punya kebutuhan untuk bikin gerobak bakso, ya. Karena dia nggak punya uang, dia kontak ke teman-temannya, ya. Siapa tahu bisa minjemin uang dia, gitu ya. Nah, teman-temannya ini namanya investor. Jadi teman-teman ini bertindak sebagai investor yang berinvestasi untuk gerobak baksonya si pedagang. Nah, ada dua cara bisnis yang bisa dilakukan oleh si teman-temannya ini. Yang pertama adalah pinjam. Jadi kalau pakai cara ini berarti teman-temannya ini minjemin atau ngutangin si pedagang bakso. Nanti uang 8 juta ini dipakai sama pedagang bakso buat jualan, untung, kemudian jualan, untung, jualan, untung. Tahun depan uang ini harus dibalikin plus ada imbalannya berupa bunga.
Ya, gitu ya. Jadi kalau pinjam 8 juta, ya balikinnya 8 juta 800 misalnya bunganya 10%, gitu ya. Itu cara yang pertama, cara bisnis yang pertama, utang atau pinjam. Jadi para investor ini dapat untungnya dari mana? Dari bunga utang, nah, gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah ngajak. Jadi investor ini diajakin sama si pedagang bakso untuk bareng-bareng mendirikan gerobak bakso ya. Nah, cara kedua ini berarti seluruh kegiatan operasional baksonya gitu ya, strategi segala macamnya itu semua dijalanin berempat, bareng-bareng. Berarti konsekuensinya adalah setiap kali untung harus dibagi empat, alias bagi hasil, gitu ya. Uangnya nggak perlu dikembalikan sama si pedagang bakso karena pada dasarnya ini gerobak bakso milik sama-sama, jadi nggak perlu dibalikin uangnya. Tapi setiap kali baksonya untung harus dibagi empat keuntungannya, ya, baik investor maupun pemiliknya, gitu ya. Itu adalah dua cara sederhana berbisnis, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita juga sebagai seorang bisnismen di pasar modal? Karena cara ini sama persis yang dilakukan di pasar modal, tapi mungkin untuk skala yang sangat besar, gitu ya. Jadi kalau tadi skala 8 juta rupiah, mungkin patungan berempat cukup. Tapi kalau skalanya 100 miliar, bagaimana? Gitu kan? Apakah kita bisa patungan berempat 100 miliar? Mungkin ya anak-anaknya Pak Erick Thohir dan Pak Sandiaga Uno mungkin yang bisa ya. Karena duitnya mungkin MM-an gitu kan ya. Para pebisnis-pebisnis 9 naga gitu mungkin bisa ya patungan 25 M sambil merem gitu ya. Tapi kalau buat kita-kita gini patungan 100 M berempat doang, aduh, megang 1 M aja belum pernah gitu kan. Jadi PT Bakso ya yang sekarang bentuknya sudah PT ini ya mau bikin pabrik bakso membutuhkan orang yang lebih banyak untuk bisa dapat uang patungan ini. Nah, untuk itu pasar modal bisa ngebantu PT Bakso mempertemukan dengan banyak orang supaya 100 miliarnya kekumpul. Cara yang dipakai sama persis seperti cara yang ada di gerobak bakso. Nah, yang pertama adalah pinjam. Nah, kalau PT Bakso pakai cara ini, maka PT Bakso ini akan ngutang kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang berminat akan menyetor duit ke PT Bakso. Nanti PT Bakso akan mengeluarkan surat janji bayar utang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian produk yang bisa Bapak Ibu investasikan di pasar modal. Teman-teman semua bisa berinvestasi di yang namanya obligasi ya, atau surat utang. Sistemnya simpel. Kita ngutangin perusahaan, perusahaan ngeluarin obligasi, kita pegang obligasinya sampai jatuh tempo, misalnya 2 tahun. Nah, maka nanti setelah 2 tahun, uang kita pokok dibalikin ya. Misalnya kita minjemin 10 juta dibalikin, plus nanti ada bunganya. Gitu ya. Misalnya bunganya 10%, berarti baliknya adalah 11 juta. Gitu ya. Nah, kalau di obligasi, bunga ini namanya kupon. Jadi namanya kupon obligasi. Keuntungan investor di sini adalah kupon obligasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat, wah kupon obligasi negara sekarang berapa? Nah, kita ngutangin negara lewat ORI misalnya ya, Obligasi Retail Republik Indonesia ya. Kementerian Keuangan ngutang ke kita ngutangin Kementerian Keuangan dibolak-balik aja gitu ya. Nah, nanti 2 tahun kemudian uang kita dibalikin dan kita dikasih bunga 5% per tahun, berarti kalau 2 tahun 10%. Kayak gitu. Jadi lumayan ini ya, untuk instrumen investasi yang mudah ini bisa menjadi pilihan, yaitu surat utang atau obligasi. Ya, Bapak Ibu bisa beli obligasi ini baik di Sinarmas Sekuritas gitu ya, di Siminvest, kemudian di perbankan juga bisa ada yang jual dan tempat-tempat atau agen-agen penjual obligasi lainnya gitu ya. Dan ini sifatnya terbatas banget, nggak semua orang bisa dapat. Kemudian yang kedua, kalau misalnya PT Bakso ini tertarik bukan ngutang, tapi ngajak gitu ya, artinya ngajakin masyarakat untuk jadi pemilik perusahaannya sekalian, maka PT Bakso ini akan nawarin kepada masyarakat untuk membeli kepemilikan perusahaannya. Nah, kalau yang terjadi adalah skema ini ya atau cara ini, maka si PT Bakso akan mengeluarkan sebuah surat bukti kepemilikan perusahaan. Nah, inilah produk investasi kedua yang bisa Bapak Ibu investasikan, namanya adalah saham. Nah, jadi saham itu Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita salah kaprah ya. Saham itu Bapak Ibu adalah bukti kita memiliki perusahaan. Bukan sekedar alat cari cuan doang ya, bukan sekedar komoditas untuk cari untung doang, bukan ya. Jadi saham itu adalah bukti kita memiliki perusahaan. Siapapun dari Bapak Ibu yang punya saham, maka Bapak Ibu adalah pemilik perusahaan tersebut. Nah, sebagai pemilik perusahaan, Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai hak Bapak Ibu ya sebagai pemilik perusahaan ya.
ibaratnya gini, kalau kita punya saham perusahaan BUMN, ya misalnya Telkom atau mungkin apalagi ya, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI gitu ya, maka sebenarnya kedudukan kita sama seperti Pak Erick Thohir, gitu ya, sebagai Kementerian BUMN ya, karena Kementerian BUMN lah yang memiliki para BUMN. Yang membedakan kita itu cuman nasibnya aja. Jadi nasibnya aja nih yang beda nih. Kalau Pak Erick Thohir dan Kementerian BUMN punya kepemilikannya itu 100 miliar lembar saham. Wah, kalau kita cuma punya 100 lembar saham ya. Bedanya nolnya 9 ya, Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama sebagai pemilik perusahaan. Sama-sama sebagai pemilik perusahaan bisa dapat keuntungan perusahaan. Ya, bisa dapat bagi hasil keuntungan perusahaan. Sama seperti yang gerobak bakso tadi. Jadi kalau Telkom untung, kemudian BRI untung, BNI untung, Mandiri untung, sebagian dari keuntungan mereka itu bisa dibagikan ke kita sebagai pemilik juga, sebagai investor gitu ya. Ya karena kita apa? Karena kita pemilik perusahaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, selalu kembali ke konsep bahwa saham itu kita memiliki perusahaan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita memiliki perusahaan pertama kali gitu ya, perusahaan pertama kali menerbitkan sahamnya di pasar modal ya di Bursa Efek Indonesia, namanya adalah IPO. Nah ya, Initial Public Offering. Penawaran saham perdana, pertama kali sebuah perusahaan tertutup menjadi terbuka. Nah, makanya ada gelar TBK di belakangnya ya. PT Bakso menjadi PT Bakso TBK. Terus ada kode sahamnya. Nah, ini kode sahamnya 4 huruf gitu ya. Jadi kalau PT Bakso TBK ya saya kasih nama BKSO misalnya ya. Kalau PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK, TLKM ya. Kemudian Bank BRI, BBRI, Bank BNI, BBNI dan seterusnya ya. Nah, ini adalah masa di mana Bapak Ibu sekalian bisa membeli dan menjual saham tersebut. Nah, jadi bedanya saham sama obligasi dan deposito adalah kalau deposito dan obligasi Bapak Ibu itu sistemnya naruh uang ya atau placement ya bahasa Inggrisnya. Tinggal nanti tunggu jatuh tempo Bapak Ibu dapat untungnya ya. Kalau di deposito dapat bunga, obligasi dapat kupon. Nah, kalau di saham itu nggak perlu nunggu jatuh tempo. Bapak Ibu bisa memperdagangkan atau menjual belikan produk saham ini setiap hari gitu ya. Dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Ya, itu adalah jam perdagangan bursa. Jadi saham itu diperjualbelikan di jam 9 sampai jam 4 sore. Dan di sinilah baru muncul Bapak Ibu sekalian resiko investasi di saham. Ya, khususnya harga saham bisa naik dan turun setiap saat. Loh, kok bisa? Di deposito uang kita tetap pokoknya, di obligasi uang kita tetap pokoknya tinggal dapat kupon sama bunga. Kalau di saham kok bisa naik turun harga saham kita? Karena saham itu diperjualbelikan, maka yang terjadi adalah tawar-menawar. Dan inilah berlaku hukum supply and demand. Penawaran dan permintaan. Pada saat sebuah saham itu banyak yang minta ya atau banyak yang cari, banyak yang mau beli, maka harganya cenderung naik karena seperti harga kambing waktu hari raya Idul Adha. Betul ya? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, keadaan saham turun bagaimana? Kok bisa sih harga saham bisa turun? Keadaan saham bisa turun karena banyak banget penjual dibandingkan dengan pembelinya. Nah, sehingga apa? Para penjual yang banyak ini harus muter otak gimana caranya supaya sahamnya laku. Caranya gimana? Caranya adalah eh, mendiskon ya, mendiskon harga sahamnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana saham itu bisa harganya naik dan turun gitu. Jadi kita sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, kenapa harga saham bisa naik turun adalah karena apa namanya diperjualbelikan ya di pasar modal, diperdagangkan seperti itu. Ya. Ini resiko investasi di saham tapi bukan resiko utamanya ya. Ingat saham itu adalah memiliki perusahaan. Jadi resiko utamanya adalah di kondisi usaha. Bayangin tadi yang gerobak bakso, kalau misalnya apa gerobak bakso ini lancar perdagangan ya nggak masalah. Tapi kalau ternyata dia di tengah-tengah mengalami masalah, seperti misalnya dirazia Satpol PP, ya, kemudian nggak laku karena kehujanan misalnya, sampai kondisi dia bangkrut gara-gara modalnya sudah habis, dia baksonya nggak laku-laku, maka disitulah usahanya akan hancur.
Sama Bapak Ibu sekalian, saat kita memiliki saham perusahaan, kita sebagai pemilik perusahaan, maka resiko utamanya ada di kondisi usahanya juga. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi perusahaan yang kita miliki sahamnya ini, ada kemungkinan dia mengalami kerugian, reputasinya jelek gitu ya, mengalami kasus, dan lain sebagainya, sehingga harga sahamnya turun terus karena orang nggak mau beli sahamnya. Itu satu. Yang kedua, kalau dia masih bisa bertahan, mungkin oke. Dia masih bisa ada kemungkinan bangkit lagi. Tapi kalau dia sudah nggak bisa bertahan, ada kemungkinan dia akan pilot atau bangkrut. Nah, kalau sudah bangkrut, Bapak Ibu sekalian, ya kita tahu karena kita memiliki perusahaan, tidak ada lagi perusahaan yang kita miliki saat dia bangkrut. Jadi, berapapun nilai uang kita, kemungkinan besar akan menjadi nol gitu ya, akan menjadi hilang nilai investasi kita. Nah, ini yang harus kita hindari, harus kita waspadai. Jadi, pilihan membeli saham itu ada di kita, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang boleh dan nggak ada yang bisa menyuruh kita untuk membeli sesuatu. Apabila kita menuruti sebuah rekomendasi atau ajakan untuk berinvestasi di saham tertentu, nah itu kesalahannya ada di kita sebenarnya. Karena kuasa untuk buy and sell-nya, tombol beli dan jualnya ada di kita. Mau orang ngomong apa, kalau kita memang berprinsip bahwa perusahaan ini nggak bagus, kita nggak akan beli. Nah, inilah salah satu tips berinvestasi di pasar modal khususnya untuk pemula, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk memiliki saham, Bapak Ibu sekalian, kita jangan membeli saham perusahaan yang kita nggak mau miliki perusahaannya. Tujuannya apa? Untuk menghindari perusahaan yang kita pilih itu takutnya pilot atau bangkrut. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengenal di produksi Minvest juga ya, Bapak Ibu sekalian, ada produk namanya reksadana. Loh, apa itu reksadana? Apanya saham dan obligasi itu? Nah, ini adalah solusi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin nggak punya waktu untuk mengelola atau menganalisa gitu, atau memilih saham atau obligasi untuk jadi produk investasi Bapak Ibu. Aduh, saya bingung nih pilih saham yang mana gitu ya. Saya takut beli yang ini, saya takut beli yang itu, gitu. Takut salah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu seperti ini, dan mungkin modal Bapak Ibu juga terbatas, nah ada solusi berikutnya, yaitu produk reksadana. Sistemnya titip investasi. Nah, ini tapi bukan titip invest seperti robot trading dan lainnya ya. Jadi kita titipnya itu sistemnya adalah kita punya duit bersama orang-orang yang lain, investor yang punya duit, kita taruh bareng-bareng uangnya di sebuah kantong namanya reksadana. Nah, nanti bukti kita naruh uang di situ adalah unit penyertaan gitu ya. Jadi kita punya pegangan nih, oke, saya sudah naruh uang di kantong reksadana. Ini buktinya, unit penyertaan namanya. Nah, saat kita naruh uang di situ, kita sudah sepakat tanda tangan di situ bahwa kita berkontrak investasi secara kolektif. Artinya kita investasi secara patungan, di mana uang yang ada di reksadana ini dikelolakan nanti sama seorang manajer investasi. Nah, siapa manajer investasi ini? Orang yang sudah piawai, orang yang sudah tersertifikasi, ibaratnya dia sudah memiliki keahlian yang cukup untuk bisa mengelola uang kita. Tapi belum tentu dia bisa menghasilkan keuntungan pasti buat kita ya, karena nggak ada yang pasti. Dan yang kedua, si manajer investasi ini bisa salah juga analisanya. Tapi minimal dia masih punya lebih skill yang lebih dari kita gitu ya untuk investasi. Nah, uang kita nanti akan ditaruh di pihak ketiga, namanya bank kustodian supaya aman ya, nggak disalahgunakan oleh manajer investasi. Setiap harinya manajer investasi akan nyuruh bank kustodian ya untuk menaruh uang kita di berbagai produk yang menurut dia menguntungkan ya, antara lain saham, obligasi, kemudian produk-produk pasar uang seperti reksadana dan seperti deposito dan lainnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tugas kita di sini cuma dua saat kita investasi reksadana. Yang pertama adalah nyiapin duitnya, gitu ya, di top up. Kemudian yang kedua adalah memilih reksadana yang sesuai profil risiko dan tujuan kita. Jadi berdasarkan OJK ada 4 ya kriteria reksadana, ada 4 level reksadana yang bisa dipilih sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu investasi. Yang pertama, yang paling rendah itu adalah resikonya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu uang kita sama manajer investasi dimasukin ke obligasi-obligasi yang di bawah 1 tahun dan deposito-deposito bank. Nah, jadi relatif sangat rendah apa namanya tingkat resikonya, tapi tingkat keuntungannya agak lebih tinggi karena uangnya banyak gitu ya. Jadi ibaratnya dapat bunga deposito nasabah prioritas gitu ya. Nah, di paling atas resikonya tentunya dengan potensi keuntungan yang tinggi itu adalah reksadana saham. Uang kita dimasukin ke banyak saham sama manajer investasi. Ada resiko tetap ya karena namanya saham bisa naik dan turun, tapi resikonya sudah terdiversifikasi, sudah terbagi. Jadinya
resikonya sudah terkurangi, tapi potensi keuntungan yang bisa setinggi saham. Nah, itu enaknya reksadana saham ya. Di tengah-tengahnya ada resiko menengah yaitu reksadana campuran dan reksadana pendapatan tetap. Ya, jadi tugas kita milih aja di antara 4 jenis itu. Dan reksadana ini banyak mereknya, banyak pilihannya, semua bisa Bapak Ibu akses di Siminvest gitu ya. Jadi pilihan investasinya sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan profil resiko tadi ya, speedometer, kemudian jangka waktu dan tujuan investasi. Gitu. Jadi sangat mudah banget ya Bapak Ibu sekalian berinvestasi di zaman now ya. Nah, sekarang saya mau menepis ya mitos-mitos negatif ya yang ada di pasar modal. Sekalian kita bahas serba-serbi pasar modal ya. Jumlah penabung saham dibandingkan jumlah penabung di bank sangat jauh sekali ya sampai saat ini ya. Jadi setelah kita survei ternyata ada beberapa mitos yang membuat orang itu masih nggak mau masuk ke pasar modal ya atau belum mau berinvestasi di pasar modal dan ini bisa diklarifikasi sebenarnya ya. Dan mumpung ada di sini Bapak bersama Bapak Ibu semua, kita bisa klarifikasi hal-hal tersebut. Yang pertama, ya katanya investasi di pasar modal itu resikonya tinggi. Ini betul, ya. Tapi yang salah adalah kita nggak bisa cuan dari sini. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa high risk, high return, resiko tinggi bisa menghasilkan keuntungan yang potensinya tinggi juga. Tapi ya namanya resiko tinggi, kemungkinan besar uang kita jeblok juga ada, gitu ya. Jadi tugas kita adalah meminimalisir resiko ini. Caranya gimana? Tadi sudah saya sampaikan di penjelasan tentang saham bahwa sebagai pemilik perusahaan, kita harus kenal dan yakin sama perusahaan. Nah, ini apapun yang terjadi, Bapak Ibu mau disodorin saham kayak gimana pun, mau dikasih perusahaan-perusahaan yang kayak gimana pun, kalau Bapak Ibu memang nggak kenal dan nggak yakin sama perusahaannya, kembalikan ke hati nurani Bapak Ibu. Bener nggak Bapak Ibu mau beli saham ini? Bapak Ibu tahu nggak perusahaan ini? Apapun yang terjadi gitu ya, mau dikasih tahu orang, mau diajakin sama influencer, kalau Bapak Ibu nggak yakin, jangan beli ya. Kalau Bapak Ibu nggak yakin sama prospeknya, nggak yakin sama keberlangsungan perusahaannya, jangan beli ya. Ada dua aspek yang bisa dilihat ya, ada dua ilmu yang bisa Bapak Ibu nanti pelajari bareng sama Siminvest untuk bisa melihat perusahaan ini meyakinkan atau enggak ya, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Yang fundamental itu melihat kinerja perusahaan. Yang dilihat laporan keuangan, reputasi di media, dan lainnya ya. Nah, di sini tujuannya apa fundamental itu? Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaannya hidup sampai saya selesai investasi. Nah, tujuannya itu ya. Itu adalah fundamental. Syukur-syukur nilainya terus berkembang, jadi saya untung gitu ya. Tapi minimal perusahaannya hidup aja gitu ya. Supaya apa? Supaya uang saya masih ada di situ gitu kan. Itu adalah analisa fundamental, melihat kinerja perusahaan. Nah, sedangkan yang kedua, analisa teknikal itu adalah mempelajari naik turun harga saham ya. Jadi kalau naik turun harga saham ini dipelajari supaya apa? Kita bisa menemukan pola. Naik turun harga saham yang Bapak Ibu lihat di grafik itu ada polanya. Jadi kalau membentuk pola ini, wah disinyalir akan turun. Membentuk pola itu disinyalir akan naik. Jadi kita bisa memutusin kapan beli, kapan jual sesuai dengan tujuan investasi kita. Nah, nanti kita akan mengenal ada dua tipe investor besar ya. Apakah teman-teman investor jangka panjang yang tujuannya buat masa depan ya, mungkin 5 tahun ke atas, atau Bapak Ibu menjadi seorang trader atau pedagang saham, memanfaatkan naik turun harga saham ini untuk cari cuan cepat. Nah, keduanya akan menggunakan dominasi ilmu yang beda-beda. Kalau jangka panjang, dominasi ilmu yang digunakan tentunya fundamental ya. Walaupun teknikal juga dapat digunakan untuk cari harga murah gitu ya. Nah, kalau untuk trading, kebanyakan akan menggunakan analisa teknikal karena pengen jual beli cepat ya, nggak nunggu laporan keuangan, yang penting naik turunnya gitu ya. Nah, di sini fundamental tetap bisa digunakan oleh para trader supaya aman gitu ya. Artinya walaupun ternyata salah prediksi, Bapak Ibu tetap bisa simpan sahamnya jangka panjang gitu. Jadi kedua ilmu ini bisa sambil jalan bareng Siminvest ya, mempelajarinya. Kemudian butuh uang banyak enggak ya? Beli saham sekarang itu satu lot sama dengan 100 lembar aja kok gitu ya. Dan daftar SIM Invest gratis. Bapak Ibu ya tinggal top up 100.000 rupiah aja udah bisa aktif akunnya. Jadi akun apa top upnya cuma juga buat Bapak Ibu sendiri bukan buat SIM Invest. Jadi Bapak Ibu ibaratnya gratis buka akunnya ya. Beli saham banyak banget harga saham yang harga 1.000 rupiah aja ada gitu. Jadi kalau harga 1.000 rupiah, Bapak Ibu beli satu lot 100 lembar, cuman keluar duit 100.000 rupiah ya, sudah punya perusahaan besar, nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, butuh ilmu yang mendalam. Enggak juga Bapak Ibu sekalian ya. Memang fundamental dan teknikal harus dipelajari, tapi itu bisa sambil jalan. Nah, Bapak Ibu di awal-awal berinvestasi ini bisa menggunakan logika simpel dulu sebelum mulai berinvestasi dengan fundamental atau teknikal.
Jadi prinsipnya namanya perusahaan bagus itu laporan keuangannya oke. Untuk memberikan keuntungan yang besar supaya laporan keuangannya oke, maka logika simpelnya perusahaan itu produknya harus dibeli banyak orang. Nah, ini dia kuncinya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu saat memilih saham sebagai pemula itu memilih minimal top 3 di bidangnya, ya. Top 3 di bidangnya. Jadi Bapak Ibu suka sama perbankan, cari 3 bank paling kuat di Indonesia. Bapak Ibu suka sama farmasi, cari farmasi paling kuat 3 di Indonesia. Nanti tinggal pilih dari sana, gitu ya. Jadi foolish teori, teori bodoh-bodohan gitu ya. Logika simpel memilih perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang menghasilkan keuntungan, ya, gitu. Yang keempat, apakah riba atau haram? Jawabannya sudah disampaikan oleh MUI ya, nomor 80 tahun 2011 ya. Di situ prinsipnya naik turun harga saham itu sudah sesuai kriteria syariah ya, namanya bai al musyawamah atau tawar menawar yang terus menerus. Jadi naik turun harga saham itu adalah sebuah hal yang memang sudah sesuai atau wajar. Karena apa? Namanya pembeli pasti minta murah, penjual pasti minta mahal. Mereka harus ketemu di tengah-tengah, saling tawar menawar sampai ketemu titik sepakat. Nah, itulah yang membuat harga saham bisa naik dan turun setiap detiknya. Karena setiap hari ada 5 juta investor yang melakukan perdagangan saham. Jadi, kencang-kencangan aja. Kalau lagi banyak yang mau beli, ya harga pasti naik. Kalau lagi banyak yang jual, lebih banyak yang jual, harga pasti turun seperti itu ya. Jadi, sudah sesuai prinsip syariah. Teknologi terlalu tinggi, nah si Minvest nanti akan menjadi jawabannya. Jadi saya nggak perlu banyak-banyak ngomong di sini, karena semudah belanja online. Dan isu terakhir, nggak punya waktu. Nah, ini saya sarankan buat para pemula, Bapak Ibu sekalian, atau yang sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk belajar, saya sarankan bisa mulai dari mode investasi dulu, ya, mode investor jangka panjang dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu cuma butuh waktu sebentar aja untuk beli saham mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali ya transaksinya. Jadi nggak tiap hari, tiap detik, tiap jam, tiap menit dilihatin ya. Karena itu mungkin trader iya. Kalau trader memang harus mantauin agak sering karena apa? Dia punya target. Dia punya tujuan mau beli berapa, jual berapa. Harus capai target itu di waktu tertentu. Makanya harus sering-sering lihat aplikasi. Nah, ini mungkin akan mengorbankan pekerjaan atau apa namanya ini Bapak Ibu ya, apa namanya aktivitas Bapak Ibu. Nah, buat pemula, Bapak Ibu sekalian silahkan menjadi mode investor dulu seperti itu ya, supaya nggak bahkan banyak waktu gitu ya. Kita nabung jangka panjang dulu, nanti kalau ada kesempatan untuk trading bisa dilakukan gitu ya. Bapak Ibu kalau investasi saham nanti bisa dapat yang namanya karena jual beli ya, capital gain ya, keuntungan jual beli. Kalau kita lagi jual di harga tinggi ya kita dapat untung, tapi kalau kita terpaksa jual di harga rendah kita dapat rugi. Ya prinsipnya jangan takut, jangan serakah. Kalau memang tujuan investasinya udah tercapai ya dijual. Kalau belum tercapai lagi merah ya tunggu aja sampai tercapai tujuannya gitu ya. Kalau kita yakin saham kita bagus. Kemudian yang kedua, dapat bagi hasil keuntungan perusahaan. Ini enaknya jadi pemilik perusahaan ya, karena bisa dapat bagi hasil perusahaan yang kita miliki. Kalau perusahaan itu gede, sering bagi yang namanya dividen, wah ini perusahaan yang diidam-idamkan ya, karena setiap tahun minimal kita dapat penghasilan pasif dari kepemilikan saham kita ya, karena dapat untungnya perusahaan. Itu enak banget dividen ini. Dan yang terakhir kita bisa ikut rapat umum pemegang saham. Nah, karena kita adalah pemilik perusahaan ya Bapak Ibu ya, jadi kita berhak untuk ikut rapat umum pemegang saham. Kalau offline biasanya itu diadakan di hotel berbintang, di kantor yang besar dan megah, banyak makanannya, bisa networking sama para investor lainnya, sehingga banyak banget manfaatnya kita bisa datang ke rapat umum pemegang saham ini. Semua karena apa? Karena kita adalah pemilik perusahaan. Nah, gitu ya. Untuk tata cara pendaftaran dan juga sistem transaksi, saya serahkan ke teman-teman Siminvest nanti ya. Nah, mungkin tips dari saya, ya karena ada 934 saham ada di bursa, apakah kita mau beli semuanya? Enggak ya, Bapak Ibu, enggak perlu. Kita tinggal pilih perusahaan yang cocok buat kita. Dan saran dari saya, Bapak Ibu sekalian, silahkan mulai dari perusahaan yang kita kenal sehari-hari. Nah, inilah tipsnya. Ya, jadi mulai dari orang yang bangun jalan tol ya, yang kendaraan-kendaraan yang ada di jalan-jalan gitu ya, perusahaan-perusahaan apa yang bikin kendaraan tersebut. Kemudian isi dari HP kita, ada provider, ada orang yang jual HP-nya, ada perusahaan yang bikin towernya itu saham semua juga gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi itu banyak juga. Kemudian barang-barang konsumsi sehari-hari mulai dari dapur, kamar mandi kita, itu perusahaan-perusahaan yang bisa kita beli sahamnya juga sampai ke alat pembayaran kita ya, kris kita gitu ya, QR kita itu pakai bank apa? Bank itu adalah
perusahaan yang punya saham juga. Jadi Bapak Ibu bisa beli saham perusahaan tersebut kalau Bapak Ibu pakai perbankannya juga ya sekalian ya. Bapak Ibu merasakan manfaat banknya, sekalian aja jadi pemilik perusahaannya kayak gitu. Jadi ini cara mudah ya untuk bisa memilih perusahaan apa namanya dalam investor pemula gitu ya. Nah, supaya mudah kami punya indeks ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya memudahkan Bapak Ibu menyeleksi sahamnya juga. Ada LQ45, indeks 30, HIDIP 20 yang daftar-daftar saham ini bisa Bapak Ibu dapatkan di Siminvest juga sehingga Bapak Ibu bisa mudah memilihnya gitu ya. Mungkin terakhir Bapak Ibu sekalian sebelum saya sampai serahkan kepada Mbak Nabila selaku moderator, ini tips dari kami ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa memulai investasi secara mudah dan benar gitu ya supaya kita nggak terjebak sama eh, uang yang lagi nggak ada gara-gara di saham semua. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Yang pertama adalah paham, punya dan pantau ya. Yang pertama paham diri sendiri dulu ya, mulai dari kelola keuangan, jangan sampai kita menggunakan uang yang salah dalam berinvestasi ya. Kemudian memilih profil resiko tadi ya, tujuan investasi penting banget ya, jangan sampai nggak punya tujuan, supaya tujuan ini bisa menentukan jangka waktu dan produk yang akan kita pilih gitu ya. Kemudian kita harus pastikan ya berinvestasi di tempat yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ya tentunya Siminvest. Kemudian harus kenal dan yakin sama saham yang kita beli. Jangan pernah membeli saham perusahaan yang kita nggak mau miliki Bapak Ibu ya karena itu sama aja dengan membeli kucing dalam karung Bapak Ibu ya. Namanya membeli kucing dalam karung kasihan kucingnya gitu ya nggak bisa napas gitu ya. Maksudnya di sini adalah kitanya nggak bisa napas sebenarnya ya karena kita ternyata salah beli saham. Nah, kemudian P yang terakhir adalah dipantau Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita nggak ngerti kondisi perusahaan kita. Karena ini adalah satu kesatuan alur proses ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau nggak memantau perusahaannya, siapa tahu ternyata perusahaannya terjadi sesuatu ya. Misalnya perusahaannya mau bangkrut atau perusahaan ternyata kena kebijakan pemerintah yang merugikan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, itu kita bisa memutuskan kalau kita pantau ya, apakah kita tetap di saham itu atau pindah ke saham lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan dapat ikuti media sosial kami semua gitu ya, baik dari Bursa Efek Indonesia maupun Siminvest gitu ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat dari portal-portal media sosial zaman sekarang gitu ya, apalagi Siminvest setiap hari juga ada sesi-sesi ya yang bisa membuat Bapak Ibu mudah berinvestasinya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, semoga bermanfaat dan selamat datang di keluarga besar Pasar Modal Indonesia. Saya serahkan kembali ke Ibu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Yusuf ya yang sudah memaparkan insight-insight tentang dasar-dasar pasar modal. Apalagi Bapak Ibu yang tadi udah disampaikan sama Pak Yusuf itu penting banget ya untuk kita pahami ya, punya, pantau, dan paham gitu kan ya. 3P ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu ini em, udah ada 2 pertanyaan yang masuk Pak Yusuf. Ini untuk yang pertama mungkin bisa dijawab ya Pak ya. Terkait dengan pertanyaan dari peserta kita. Ada dari Mark Anthony. Pertanyaannya saya mau nanya Kak, bagi investor yang memiliki profil resiko investasi moderat, lebih baik alokasi portofolionya bagaimana ya? Terima kasih. Nah, dipersilakan Pak Yusuf. Oke, siap. Nanti di sesi Bu Novianti mungkin bisa lebih detail ya. Tapi kalau secara prinsip mungkin dari kami saat kita berada di level moderat ya, berarti kita so-so di tengah-tengah ya. Artinya kita siap untuk menerima resiko, tapi mungkin tidak sebesar ini ya, tidak sebesar resiko yang dimiliki oleh teman-teman yang agresif gitu ya. Yang mungkin bisa saya tampilkan di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau di risiko moderat itu sudah berani ngambil resiko, ya sudah berani ngambil resiko, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Artinya ada tujuan yang mungkin sudah pakem, misalnya tujuan 2 sampai 3 tahun atau 5 tahun ke depan, pengen tujuan itu tercapai, tapi siap kok kalau misal ada kemungkinan instrumen yang diinvestasikan itu memiliki penurunan. Nah, ini yang paling cocok ya, produk yang kami sarankan adalah produk-produk yang sifatnya resikonya menengah. Contohnya seperti apa? Obligasi negara. Nah, obligasi negara ini kenapa cocok? Karena obligasi negara ini sifatnya eh, jangka waktunya itu 2 tahun. Nah, jadi eh, tidak ada
tidak ada gap jangka waktu. Nah, memang jangka waktu yang menengah ini sangat fleksibel banget, khususnya di obligasi, karena obligasi itu minimal 2 tahun. Nah, jadi bisa dicairin di tahun kedua, bisa diteruskan lagi ke obligasi lainnya. Itu paling enak ya untuk moderat ya, Bapak Antoni ya. Jadi apa namanya pada saat kita masuk ke obligasi jangka waktunya cocok dan tingkat resikonya juga cocok ya karena apa? Ya kemungkinan besar negara pasti akan mengembalikan uang kita ya selama negara kita nggak krisis. Kemudian kalau kita terkait dengan keuntungannya ini relatif lumayan gitu ya sekitar 5 sampai 6% ya cocok memang untuk nabung selama mungkin 2 sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun seperti itu. Obligasi negara, kemudian kalau reksadananya ada namanya reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Jadi itu reksadana yang level menengah kan di bawah tadi ada reksadana pasar uang ya Pak ya. Kemudian ada reksadana paling atas resikonya itu reksadana saham. Nah di tengah-tengah itu ada pendapatan tetap ada campuran. Nah, jadi uang kita secara prinsip itu dimasukin sama manajer investasi ke obligasi-obligasi yang jangka waktunya di atas 1 tahun, kemudian dimasukin ke sebagiannya ke saham. Jadi diimbangi gitu ya. Jadi dengan mengimbangi produk seperti itu di obligasi di reksadana yang level menengah ini kemungkinan pendapatan kita itu bisa setinggi saham tapi dengan risiko yang di-cover oleh tingkat kenyamanannya obligasi. Jadi kenapa dia enak di tengah-tengah karena itu ya di-cover resikonya di level obligasi tapi kemungkinan besar pendapatannya itu bisa selevel saham. Nah, itu enaknya di level moderat ya. Jadi ada dua produk tadi yang mungkin obligasi negara, kemudian juga ada reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Nah, mungkin kalau untuk saham sebenarnya bisa juga gitu ya. Bahkan di level konservatif pun bisa tetap beli saham gitu ya. Karena ada beberapa saham-saham yang mungkin nanti Bu Novianti dan teman-teman Siminvest bisa share ya kepada kita semua gitu ya. Ada saham-saham yang tipikalnya adalah defensif namanya. Ini mungkin bahasa marketnya defensif ya. Artinya apa? Saham-saham yang relatif stabil, tidak mudah terkena gejolak pasar gitu ya. Tapi memang pergerakannya relatif lambat seperti pergerakannya deposito. Nah, ibaratnya ini saham dengan grafik deposito. Tapi ada syaratnya nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk saham-saham yang seperti ini, kita kurang bisa menikmati keuntungannya di jangka pendek. Makanya saya bilang cocok untuk moderat dan agresif. Karena baru kerasa kenaikannya di jangka panjang. Mungkin jangka pendek dia naik turun tapi di level itu-itu aja. Jadi stagnan. Tapi secara gradual dia tahun ke tahun dia naik. Ya karena kondisi perusahaannya itu ya naik setiap tahun gitu ya. Jadi kebutuhan untuk pembelian sahamnya mengikuti seperti itu. Jadi dia naik terus secara bertahap. Nah, cocok ini buat yang moderat ataupun agresif gitu ya, untuk bisa investasi di saham-saham yang defensif. Mungkin Bapak Ibu sudah menebak ya, salah satu perusahaannya apa. Itu saya yakin sangat terkenal sekali gitu ya. Tapi saya belum berhak untuk menyampaikan di sini ya, karena bukan ranah kami gitu ya. Nanti mungkin Bu Novianti dan teman-teman Siminvest yang bisa memberikan rekomendasi seperti itu ya. Jadi tadi obligasi negara, kemudian reksadana pendapatan tetap atau campuran, dan saham-saham yang defensif. Kurang lebih seperti itu, Ibu Nabila, semoga menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf untuk jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak Mark ya. Bapak Ibu, kita langsung aja ke agenda kita yang kedua ya. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan dijawab di akhir sesi bersama Ibu Novianti. Untuk sesi kedua ini, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Yusuf ya, yang namanya di pasar modal ada beberapa instrumen nih Bapak Ibu. Ada bisa Bapak Ibu tadi yang udah dijelasin sama Pak Yusuf, ini ada saham, ada reksadana. Nah, kebetulan nih untuk transaksi saham dan reksadana, dua-duanya bisa dilakukan melalui aplikasi kita, yaitu Siminvest. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu lagi tuh install banyak aplikasi untuk melakukan transaksi investasi, cukup install satu aplikasi aja Siminvest yang tentunya sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Bapak Ibu sudah bisa transaksi saham, dan juga transaksi reksadana. Nah, gimana sih cara mengoperasikan aplikasi Siminvest, cara daftarnya, cara loginnya, dan fitur-fitur apa aja nih yang menarik yang ada di Siminvest? Semuanya akan dipaparkan oleh Ibu Novianti selaku Relationship Manager PT Sinarmas Sekuritas Cabang Bekasi. Halo Bu Novi. Halo Mbak Nabila. Oke, baik. Bu Novi dipersilahkan ya untuk materinya. Baik.